Baik pemirsa, kita bertemu kembali di segmen kedua, tetap di acara Inspirasi Sukses kerjasama Jembersari TV dengan Gold Dream Indonesia, konsultan SDM dan manajemen. Dan hari ini kita berada di Besko Farm. Jadi lokasinya sapi perah Besko dengan produk susu Besko dan yogurt, susu dan yogurt, dan juga ada wisata edukasi. Pemirsa, tadi kita sudah bicara tentang siap orang bisa sukses, semua orang bisa sukses, dengan latar belakang apapun bisa sukses. Kita sudah ngobrol dengan Pak Saiful yang latar belakangnya ya hampir boleh dibilang tidak sekolah, dan yang kedua dengan Pak Habib Zidan, ya Pak Zidan Hidayat ini latar belakangnya pondok pesantren, sekolah tidak formal sehingga tidak ada ijazahnya, tapi mereka berdua dengan cara berpikir yang positif bahwa semua orang bisa sukses. Beliau terus bekerja, beraktivitas, menjalin hubungan dengan banyak orang, akhirnya alhamdulillah bisa sukses. Ya, Pak Saiful, sapi perah ini memangnya bisa sukses, Pak? Kalau orang mau pelihara sapi perah itu bisa sukses ya? Kalau ngomong sapi perah, saya itu yakin, Pak. Soal keluarga saya, Pak Suruhan, itu semuanya ekonomi itu dari sapi perah, Pak. Oke. Kenapa kok Jember gak bisa? Ya. Kalau misalnya ada orang minat mau punya modal sapi perah pun 10 ekor sampai 20 ekor. Kalau saya yang mengelola, Pak, saya ada kaitan dengan saya. Kalau rugi saya bisa. Jadi Pak Saiful saking yakinnya, pemirsa, bagi siapa yang mau pelihara sapi perah 10 sampai 20, Pak Saiful yang nangani, kalau rugi beliau katanya. Saya yang bayar ya. Kok begitu yakin, Pak? Apa memang? Soalnya saya sendiri kan bukan saya, soalnya kan Pasuruan, Pak. Keluarga saya orang Pasuruan semuanya itu ekonominya dari sapi perah. Kalau cuma apa yang dikepinginkan, Pak, kalau punya sapi perah, Pak, 1 ekor aja kok. Ya. Kalau untuk beli apa aja, Pak, masalah ngomong sapi perah. Memang itu sapi perah itu saya yakin, Pak, menguasai masalah apa aja. Apalagi Pak Saiful juga sudah pelihara sendiri, mungkin berapa tahun, Pak? Ya, hampir 6 tahun, Pak. 6 tahun yang usaha sendiri? Usaha sendiri, Ya, Pak. sebelumnya sudah Lama, Pak. 25 Lama tahun ada ya? Lah ya. Oh, lebih, Pak. Tahun 84 aja saya udah masuk Jember, Pak. Oke. Berarti hampir 30 tahun lebih 30 pemirsa, Pak tahun. Saiful ini sudah bergelut di sapi perah, makanya sampai sekarang sudah punya usaha sendiri sapi perah dengan 27 ekor. Sampai menjamin bagi siapa yang mau usaha sapi perah, lek rugi beliau yang akan asal ngikuti, asal nurut ya. Nurut. Kalau yang biasanya nggak berhasil itu apa, Pak Saiful? Masalahnya orang itu kan dihitung dulu, Pak. Biayanya kalau sapi perah, kalau biayanya 1 ekor tuh 25.000, Pak, per ekor. Ya jangan kaget. Masalahnya susu terhitung dari susu, Pak. Misalnya ada susu, nggak usah bilang sapi susu itu 15 liter, 17. Bilang 12 liter aja udah. Diambil harga koperasi itu 4,5, Pak. Ya. 50 lebih sudah. Lah ya kan hampir 50 lebih itu, Pak. Lah itu tuh masalah. Ada sisa 25. Ya hampir 30.000, Pak, per ekor itu, Pak. Lah iya 30.000. Anggaplah aman 20-25 sudah enak, Pak. Aman kan udah. Ya. Kalau punya sapi 1 ekor mungkin orang nggak terlalu. Tapi kalau punya 10 sampai penghasilannya misalnya sisa itu tinggal 25.000, Pak, kan 250. Saya sendiri aja, Pak, kalau memang ngomong masalah sapi perah, saya selalu sama orang-orang itu selalu dibanggakan masalah sapi perah. Saya terhitung saya sendiri, Pak, kalau misalnya 1 tahun, kalau terhitung bulanan, kalau 10 juta dari sapi 27 ekor itu ada. 1 bulannya? 1 bulannya 10 juta itu ada. Wah, itu gampang kok. Saya itu tiap tahun aja mengeluarkan uang misalnya 100 sampai 120 bisa ya, Pak. Tapi uang itu tiap tahun itu saya bisa. Pasti disisihkan itu tidak tahu buat apa. Ya. Keluarga apa aja, untuk apa, untuk kebaikan itu saya gampang, Pak. Ya, ini dipastikan kalau pegawai negeri kalah Pak ya? Dipastikan kalau saya tuh mulai yakin mulai tahun 2013, Pak. Saya tiap tahun itu kok gampangnya uangnya hasilnya dari mana? Saya tidak punya orang petani bukan. Ya saya orang peternak, Pak. Tapi kalau 1 tahun saya mengeluarkan uang itu untuk apa? Kalau perlu jelasnya untuk apa-apa itu 120 itu gampang tiap tahun. Artinya tiap tahun Pak Saiful kalau mau menyisihkan uang 120 juta bisa. Dan terbukti pemirsa memang Pak Saiful ini sudah umroh bahkan tidak sekali, 2 kali dari sapi aja, ya. Iya. Itu
Berturut-turut saya ingat Pak, ya? Berturut-turut, Tahun Pak. berapa itu Pak? Tahun 2014, 2014 berangkat. iya. Berangkatnya tidak sendiri itu. Ada 3 orang. 3 orang. Saya kan ngomong masalah sapi perah, Ya, Pak. 3 orang hampir 100 juta Pak itu. Iya, iya, hampir sama biayanya 120 itu 120 gampang. juta. Saya dipastikan, Pak, kalau memang untuk sapi perah. Kenapa Jember kok nggak bisa? Soalnya orang Jember hitungannya, loh biaya sapi perah loh. Itu terlalu besar, 1 ekor aja 25.000. Padahal itu enggak menurut saya Yang penting sendiri. kan hasilnya Pak ya. Lah ya kan, sapi perah itu jelas Pak. Saya bilang 15 liter, 10 liter aja udah 45.000 Pak. Ya. Makan sapi itu 25 kan sisa 20.000 per Iya, hari. kadang Kan ada itu gini kan. Pak Saiful, pandangan orang itu wongnya makan gak sampai 1.000 sedino kok sapi ini 1.000 kan gitu. Ada yang berpikir Oh kayak gitu. iya Pak, saya sendiri aja paling enggak satu keluarga cuma 30.000 per hari. Satu keluarga. Lah ya badal Sapinya, sapi itu satu hari. 400.000 per hari kan gini itu masalahnya Pak. Tapi saya yakin kalau untuk sapi perah itu saya yakin Pak, gampang kok sapi perah hitungannya gampang. Kenapa Jember? Padahal pakan Jember itu masih melimpah Pak. Saya aja nyetok pakan sampai ke Pasuruan. Nyuplai Itu pakan. nyuplai pakan sapi perah itu gerati aja udah 2 hari sekali sampai 240 sak Pak. Harga ampah aja di sana itu per sak itu sampai harga 25.000. Ya, Kenapa kok Jember nggak bisa? Ya. Cuma ampah Jember loh, ampah tahu Jember loh mahal-mahalnya ampah itu cuma 20.000 per kilo. Ya, pemirsa, jadi Pak Saiful ini yakin karena sudah pengalaman. Yang kedua, Pak Saiful yakin karena Jember ini pakannya lebih murah sebenarnya. Dibanding. Jadi ada karena ini kan perkebunan ya, limbah-limbah pertanian, perkebunan, bahkan industri pertanian kayak tahu, ampasnya itu sampai Pak Saiful ini sampai jual ke Pasuruan pemirsa. Jadi ini bukti bahwa di sini tuh pakannya murah sebenarnya. Jauh lebih murah dibanding daerah lain Pak ya. Pasuruan ini jauh Harusnya Pak. secara keuntungan juga lebih besar Pak Ibu. Oh iya Jember. matinya kalau Jember. Kalau saya Pertanyaannya sendiri. kok nggak banyak yang pelihara? Tadi Pak Saiful bilang mungkin orang belum sudah atau orang belum yakin Pak Saiful ya. Lah itu masalahnya orang kan ada banyak kan udah di Jember ada sapi 2 ekor sampai 3 ekor, ada yang 4 ekor kan. Tapi orangnya kan hitungannya loh banyak teman saya tuh peternak saya kan tanya Pak, kenapa? Loh, saya mau nambah pakan aja istri saya tidak boleh, susunya cuma 10 liter kok mau nambah pakan. Loh, sama saya kan disuruh ditunjukkan pakan sapi itu enggak seperti itu. Kalau sekarang makan sapi sekarang banyak, mati besoknya susunya banyak kan gini kan. Ya. Itu hitungannya menurut saya itu. Ya, ya. Jadi itu pemirsa luar biasa. Jadi kalau bisnis ya memang harus ada hitungannya. Bisnis itu hitungannya ya untung kan gitu. Mau mengeluarkan uang berapapun di awal, mau 100.000 maupun 400.000 itu ternyata ya tetap bisa untung asal memang ada sisanya kan Pak Ibu ya. Iya. Artinya semua dihitungkan. Nah jadi pemirsa jangan takut pelihara sapi perah pun untung. Pak Saiful aja sudah umroh 2 kali, bahkan beliau sampaikan tadi 1 tahun dia mau mengeluarkan uang 120 juta itu gampang ya Dari sapi dari yang sapi. 27 ekor. Nah, itu luar biasa pemirsa. Nah kalau Pak Zidan nih apa pendapatnya nih terkait pengalamannya Pak Saiful ini? Wah, pendapat saya kalau Pak Saiful ini bagus sekali. Ya, ya. Bagus sekali, ditiru kalau bisa gitu, Ya, Pak. ya. Ditiru karena dia belajar mulai speednya dari kecil sampai ke atas, tidak Ya. langsung besar enggak, mulai kecil dari bawah. Ya. Jadi lika-likunya itu dia tahu sudah. Ya. Jadi kalau mau belajar sapi perah ya ke Pak Saiful Ya, ini, Pak. oke. Luar biasa. Dan Pak Zidan, bahwa Pak Saiful ini kan sempat ngobrol memang ya tadi dengan saya pada saat off tadi. Pak Saiful ini kan sampai sekarang ini bingung. Rumah wis ada 3 ini Pak Saiful ini rumahnya 3 Pak Saiful ya. Iya. Rumah ada 3, anak-anaknya sudah punya rumah sendiri. Beli tanah sudah, sudah. Sampai sempat ngobrol sama saya nih Pak Zidan. Terus aku ini duitnya tinggi apa maneh Pak? Ya. Bingung sampai katanya. Ya. Saya bilang, Pak, yo daftar haji, sudah daftar haji. Daftarkan anaknya sudah juga. Sampai terus akhirnya Pak Saiful ini mungkin dulu yang di masyarakat Ya. Nah, menurut Pak Zidan gimana? Kan Pak Saiful ini saya bilang, Pak harus berperan di masyarakat ini. Ya, Pak Saiful emang deket lah Ya. karena saya tinggalnya di perumahan. Kalau Pak Saiful tuh di desanya, cuma Ya.
dekat sama perumahan, masjidnya pun jadi satu Pak. Ya. Jadi sholatnya jadi satu antara saya sama Pak Saiful. Ya. Tapi dengan dia mungkin uang berlimpah Pak, Ya. akhirnya dia bisa ngasih masjid sekarang mega Ya. Pak Tanjungnya. Ya nggak Ya. berapa meg, tapi Tanjungnya bagus Pak. Artinya Itu juga punya peran juga. di peran juga masyarakat. sekarang Pak Saiful bagus karena saya juga takmirnya masjid sana. Ya, Dan ya. dengan begitu Pak Saiful sekarang untuk ke masjidnya bagus. Pak. Ya, jadi pemirsa memang inilah saya sampaikan bahwa kalau kita pengen sukses, akhirnya tidak hanya untuk diri kita. Luar biasanya orang sukses itu akhirnya pemirsa bahwa kesuksesan ini kita juga akan berimbas pada orang lain. Makanya saya selalu sampaikan kalau kita pengen berperan dalam kehidupan kita pada masyarakat, benahi ekonomi dulu. Ya, benahi ekonomi kita dulu. Ya. Tadi Pak Saiful sampaikan ketika ekonomi kuat, ya akhirnya bisa berperan untuk masyarakat. Demikian Pak Zidan, nanti biar cerita habis ini pemirsa karena kita harus break dulu. Kita akan lanjut pemirsa ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Zidan dan Pak Saiful tetap di acara ini setelah yang lewat satu ini.